Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kembali kita membaca kitab Nurut Tauhid wa Dhulumatus Syirki karya Syekh Sa'id bin Ali bin Wahf Al-Qahtani rahimahullahu ta'ala. Silakan dibuka halaman 55. Al-matlabur rabi'u, bagian yang keempat, musbighun ni'ami al-mustahiqqu lil ibadati. Zat yang memberikan nikmat-nikmat yang dialah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Minal hikmati fi da'watil musyrikin ila Allah Ta'ala. Di antara cara yang hikmah ketika mendakwahkan orang-orang musyrik kepada Allah Ta'ala, untuk mentauhidkan Allah Ta'ala. Ya, maka ini di antara keistimewaan kitab ini adalah beliau penulis Syekh Sa'id Al-Qahtani rahimahullah, beliau membawakan cara-cara dakwah yang hikmah. Ya, karena berdakwah itu tidak asal tabrak, ya, tidak asal jebret, ya, tapi harus dengan hikmah. Ya, walaupun kepada orang-orang musyrik sekalipun, kita harus berdakwah dengan hikmah. Dan beliau memberikan banyak sekali tips-tips dalam kitab ini tentang bagaimana cara dakwah yang hikmah. Di antaranya kata beliau, cara dakwah yang hikmah kepada orang-orang musyrikin agar mereka mau bertauhid kepada Allah. Laftu anzarihim wa qulubihim ila ni'amillahi al-azimati. Memalingkan pandangan-pandangan mereka dan hati-hati mereka kepada nikmat-nikmat Allah yang agung. Artinya membuat hati mereka tergugah, membuat pandangan mereka terfokus untuk merenungkan nikmat-nikmat Allah yang banyak. Adz-dzahirati wal batinah, nikmat Allah yang nampak maupun yang tidak nampak. Ad-diniyati wa dunyawiyati, baik berupa nikmat agama, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat sunnah. Atau nikmat dunyawiyah, nikmat harta, nikmat punya anak, nikmat punya tempat tinggal, nikmat sehat, dan yang lainnya. Faqad asbagha ala ibadihi jami'an ni'ami. Maka Allah Ta'ala sungguh telah memberikan kepada hamba-hambanya semua nikmat. Allah Ta'ala berfirman, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan tidaklah ada nikmat yang kalian miliki kecuali itu dari Allah. Dalam surat An-Nahl ayat 53. Wa sakhara hadzal kauna wa ma fihi min makhluqatin li hadzal insani. Dan Allah memperjalankan, Allah mengelola semua makhluk ini, itu Allah perjalankan, Allah kelola untuk manusia, untuk keuntungan manusia, untuk kemaslahatan manusia. Waqad bayyana subhanahu hadhihi ni'ama, dan Allah Ta'ala telah menjelaskan nikmat-nikmat ini. Wamtanna biha ala ibadihi, dan Allah telah karuniakan nikmat-nikmat tersebut kepada para hambanya. Wa annahul mustahiqqu lil ibadati wahdahu, dan Allah telah menjelaskan bahwasanya dialah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Wa mimman tanna bihi alaihim ma ya'ti, dan di antara nikmat yang Allah berikan ya adalah sebagai berikut. Ya, maka sini beliau jelaskan bahwasanya yang memberikan semua nikmat yang kita miliki, nikmat apapun, semua jenis nikmat yang nampak atau tidak nampak, nikmat agama atau nikmat dunia, ini semua dari Allah. Dan ini nikmat-nikmat yang sangat besar. Maka andaikan orang mau merenungkan hal itu, seharusnya dia menyembah kepada Allah saja. Ya, akan aneh sekali kalau ada orang menyadari bahwasanya semua nikmat dari Allah tapi dia nyembahnya yang lain. Ini aneh. Ini namanya dia durhaka kepada zat yang memberikan nikmat. Ya, maka ini pesan yang ingin disampaikan oleh penulis. Bahwasanya kalau semua kita sadar yang memberikan nikmat itu Allah, harusnya menyembahnya hanya kepada Allah. Dan ini merupakan pesan yang diambil dari ayat-ayat Al-Quran, banyak.
Ya, pesan-pesan tersirat yang maknanya demikian dalam ayat-ayat Al-Quran. Awalan yang pertama, ala wajhil ijmal. Allah jelaskan nikmat-nikmat secara umum. Qala Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa huwa alladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a." Dialah Allah yang telah menciptakan kalian apa yang ada di bumi semuanya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 29. Kemudian Allah Ta'ala firman, "Alam taraw anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard." Tidakkah kalian melihat bahwasanya Allah telah memperjalankan untuk kalian apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Wasbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Dan Allah telah mengkaruniakan itu semua nikmat-nikmat tersebut baik yang zahir yang nampak maupun yang tidak nampak. Dalam surat Luqman ayat 20. Allah Ta'ala juga berfirman, "Wasakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard jami'an minhu." Dan Allah telah memperjalankan apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi jami'an, semuanya dari Allah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya dalam semua itu ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mau berfikir. Dalam surat Al-Jathiyah ayat 13. Faqad syamala hadzal imtinanu jami'an ni'ami. Dan imtinan ini, karunia Allah ini, pemberian nikmat ini telah menyeluruh dalam semua jenis nikmat. Nikmat yang Allah berikan, pemberian nikmat dari Allah nyata tidak setengah-setengah, tidak sebagian saja, namun semua jenis nikmat yang ada, yang diakui sebagai nikmat, itu semuanya Allah berikan. Al-zahirati wal batinah, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Al-hisyati wal ma'nawiyati, baik yang hisyah yang konkret ataupun yang ma'nawiyah yang abstrak. Fajami'u ma fis samawati wal ardi qad sukhira li hadzal insani. Maka semua yang ada di langit dan yang ada di bumi semuanya diperjalankan, semuanya Allah jadikan mereka memiliki fungsi, memiliki manfaat untuk manusia. Wa huwa syamilun li ajramis samawati wal ardi. Dan ini berlaku untuk semua ajram, untuk semua bagian-bagian dari langit dan bumi. Semua bagian dari langit dan semua bagian dari makhluk-makhluk yang ada di bumi. Ya, semuanya Allah sakhara, Allah perjalankan, Allah buat dia fungsional untuk manusia. Wa ma auda'a fihima minasyamsi wal qamari wal kawakibi, dan apa yang Allah persiapkan di dalamnya. Ya, Allah persiapkan di dalam langit dan di dalam bumi berupa matahari, bulan, bintang-bintang, wathawabiti wassayarati, baik benda-benda langit dan bumi yang tetap, yang tidak bergerak ataupun yang bergerak. Wal jibali wal bihari wal anhari, baik berupa gunung, berupa laut, berupa sungai. Wanwa'il hayawanati, dan semua jenis hewan. Wasnafil ashjari wath thimari, dan semua jenis pohon dan semua jenis buah-buahan. Wa ajnasil ma'adini, dan semua jenis barang tambang. Wa ghairi dzalika mimma huwa min masalihi bani Adam, dan semua hal-hal yang ini maslahat untuk manusia. Ma huwa min daruratihim lintifa'i wal istimta'i wal i'tibari, dan untuk kemaslahatan yang menjadi perkara daruri, perkara yang mau tidak mau harus didapatkan, harus dimanfaatkan oleh manusia, atau istimta, atau untuk dinikmati, awil i'tibar, atau diambil faedahnya. Wa kullu dzalika dalun ala anna Allah wahdahu huwal ma'budu. Maka semua ini menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala satu-satunya yang berhak disembah.
alladzi la tanbaghi al-ibadatu wadh-dhullu wal mahabbatu illa lahu. Yang menunjukkan atau konsekuensinya tidak semestinya ibadah dan juga ketundukan dan kecintaan yang hakiki, yang mutlak diberikan kecuali kepada Allah. Wa hadhihi adillatun aqliyatun la taqbalu raiban wala syakkan ala anna Allah huwal haqq. Maka semua ini nikmat-nikmat yang Allah berikan tersebut, kebesaran Allah dalam ciptaan-ciptaannya, ini semua adalah dalil-dalil aqliyah, dalil-dalil yang bisa dicerna oleh akal, yang tidak ada keraguan di dalamnya bahwasanya Allah Ta'ala adalah al-haqqu, satu-satunya ilah yang berhak disembah. Wa annama yad'u wa annama yud'a min dunihi huwal batil. Dan semua yang disembah selain Allah adalah ilah yang batil. Allah Ta'ala berfirman, "Dzalika bi anna Allah huwal haqqu wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil." Yang demikian itu karena Allah adalah al-haq, satu-satunya yang berhak disembah, dan semua yang disembah selain Allah itu batil. Wa anna Allah huwal aliyyul kabir, dan Allah itu maha tinggi lagi maha besar. Dalam surat Al-Hajj ayat 62. Thaniyan, jenis nikmat yang kedua ala wajh tafsil, yaitu jenis nikmat yang Allah sebutkan dengan rinci. Wa min dzalika qauluhu ta'ala, di antaranya firman Allah Ta'ala, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. Allah Ta'ala yang menciptakan langit dan bumi dan menurunkan dari langit berupa hujan. Kemudian dari hujan tersebut Allah keluarkan thamarat, buah-buahan sebagai rizki bagi kalian. Wa sakhkhara lakum al-fulka litajriya fil bahri bi amrih. Dan Allah perjalankan bagi kalian al-fulka, benda-benda langit, agar kalian bisa berjalan di laut bi amrihi, dengan petunjuk Allah, dengan izin Allah. Wa sakhkhara lakumul anhar, dan Allah perjalankan air sungai. Wa sakhkhara lakumus syamsa wal qamara daibain, dan Allah perjalankan matahari dan bulan yang terus-menerus beredar pada orbitnya. Wa sakhkhara lakumul laila wan nahar, dan Allah perjalankan malam dan siang. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh, dan Allah berikan apa yang kalian pinta. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Andaikan kalian menghitung nikmat Allah, kalian tidak bisa menghitungnya. Innal insana la zalumun kafar. Sesungguhnya manusia itu umumnya adalah orang-orang yang zalim dan orang-orang yang kufur kepada nikmat Allah. Surat Ibrahim ayat 32 sampai 34. Wa qala azza wa jalla ba'da an dzakara ni'aman katsiratan. Dan Allah azza wa jalla berfirman setelah menyebutkan nikmat yang banyak. Wa huwal ladzi sakhkhara al-bahra litakulu minhu lahman tariyya. Dialah Allah yang memperjalankan air laut agar kalian bisa makan daging yang segar darinya. Wa tastakhriju minhu hilyatan talbasunaha, dan kalian bisa mengambil darinya perhiasan yang kalian bisa pakai. Wa taral fulka mawakhira fihi, dan kalian melihat fulka, ya, kapal-kapal di laut, mawakhira fihi, bisa berlabuh di sana, bisa berlayar di laut. Walitabtaghu min fadlihi, dan agar kalian bisa mendapatkan karunia dari Allah, mendapatkan nikmat dari itu semua, dari laut dan dari semua nikmat yang Allah berikan. Wala'allakum tashkurun, dan agar kalian bersyukur kepada Allah. Wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum, dan Allah pasangkan, Allah tancapkan di bumi rawasiya, gunung-gunung, an tamida bikum, yang tegak pada kalian, wa anharan wa subulan, dan juga Allah berikan sungai-sungai, dan Allah berikan jalan-jalan, la'allakum tahtadun, agar kalian bisa mendapatkan petunjuk. Wa alamatin, Allah juga berikan tanda-tanda alam. Wa bin najmi hum yahtadun, dan dengan bantuan, dengan sebab adanya bintang-bintang, manusia bisa mendapatkan petunjuk ketika di jalan. Afaman yakhluqu kaman la yakhluq, maka apakah sama antara yang bisa menciptakan semua ini
dengan yang tidak bisa menciptakan. Afala tadhakkarun, apakah mereka tidak paham? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Andaikan kalian menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan bisa menghitungnya. Innallaha laghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam surat An-Nahl ayat 14 sampai 18. Afaman yakhluqu hadhihi an-ni'ama wa hadhihi al-makhluqati al-ajibata kama la yakhluqu syai'an minha. Maka apakah sama zat yang bisa menciptakan nikmat-nikmat ini dan makhluk-makhluk yang luar biasa ini, yang ajaib ini, apakah sama dengan sesembahan-sesembahan yang tidak bisa menciptakan apa-apa? Wa minal ma'lum qat'an annahu la yastati'u fardun min afradil ibadi ayusiya ma an'ama Allahu bihi alaih. Maka sudah menjadi suatu hal yang kita ketahui bersama dengan pasti bahwasanya tidak ada satu individu pun dari para hamba yang bisa menghitung nikmat yang Allah berikan kepadanya. Fi khalqi aduwin min a'dha'ihi, baik dalam masalah penciptaan anggota badannya, au hasatin min hawasihi, atau panca indera yang dia miliki. Ya, semuanya dia nggak bisa menghitung semua nikmat itu. Pembuluh darah, ya, jantung yang dia miliki, ginjal yang dia miliki, mata dengan betapa banyak sel yang ada di dalamnya, ya, kulit dan semuanya tidak bisa terhitung. Fa kaifa bima ada dzalika minan ni'am fi jami'i ma khalaqahu fi badanihi. Maka bagaimana lagi dengan nikmat-nikmat yang lain yang Allah ciptakan pada badannya? Wa kaifa bima ada dzalika minan ni'ami al-wasilati ilaihi fi kulli waqtin ala tanawwu'iha wa ikhtilafi ajnasiha. Dan bagaimana lagi dengan nikmat-nikmat yang lain yang dia dapatkan di setiap waktu dengan berbagai macam bentuknya dan berbagai macam jenisnya. Fala yasa'u al-aqilu ba'da dzalika illa ayya'budallaha alladzi asda li'ibadihi hadhihi ni'ama. Maka tidak boleh tidak bagi orang yang berakal setelah dia mengetahui hal ini semua tentang masalah nikmat ini, maka tidak boleh tidak kecuali dia harus menyembah kepada Allah semata yang telah memberikan kepada dia nikmat-nikmat ini. Wala syarika bihi syai'an wala yusyriku bihi syai'an, dan hendaknya dia tidak berbuat kesyirikan kepada Allah sama sekali. Li'annahu al-mustahiqqu lil ibadati wahdahu subhanahu. Karena dialah Allah yang satu-satunya yang berhak untuk diibadahi subhanahu wa ta'ala. Ya, maka inti dari bab ini adalah ingin menyadarkan kita semua dan juga merupakan bentuk dakwah yang hikmah kalau kita ingin berdakwah kepada orang-orang musyrik, yaitu bahwasanya diajak berpikir siapa yang memberikan semua nikmat yang banyak ini, ya, baik panca indera kita, anggota badan kita, bagaimana yang ada dalam seluruh tubuh kita yang sangat kita butuhkan ini, dan juga nikmat-nikmat yang lainnya berupa tempat tinggal, ya, berupa anak-anak, ya, berupa harta benda, berupa kemampuan untuk bicara, kemampuan untuk berpikir, ya, bisa bekerja, ya, bisa melakukan aktivitas, ya, dan nikmat-nikmat yang lain. Siapa yang memberikan ini semua? Ya, tentunya semua orang yang berakal akan menjawab yang memberikan ini semua Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kenapa masih ada yang menyembah selain Allah? Kalau kita mengakui semua nikmat ini dari Allah, seharusnya yang disembah hanya Allah semata. Ya, kalau orang masih berpikir dengan jernih, masih memiliki akal yang sehat, tentunya dia akan mau diajak berpikir seperti itu. Ya, siapa yang memberikan nikmat ini? Allah. Berarti Allah lah seharusnya yang disembah satu-satunya. Jangan menyembah kepada yang lain yang tidak bisa memberikan nikmat apa-apa. Demikian yang bisa kita baca pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.